Selamat datang di sesi pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami topik disiplin nih. Seni menjaga janji pada diri sendiri. Wah, menarik tuh. Sering disalahpahami ya disiplin itu. Betul banget. Sumber kita materi berjudul Disiplin. Seni menjaga janji pada diri sendiri. Nah, misi kita bareng Anda semua pengen banget menggali esensi disiplin ini. Yang lebih dari sekedar ya hukuman lah. Kita lihat dari banyak sisi. Tepat, dan materi ini langsung kasih definisi awal yang menurut saya kuat banget ya. Intinya disiplin itu soal memelihara janji-janji kecil kita sehari-hari. Janji kecil. Maksudnya? Ya, janji-janji kecil itu biar janji besar kita, visi kita soal diri sendiri nggak jadi usang atau terlupakan gitu aja. Jadi kayak merawat komitmen dari dalam. Merawat komitmen. Kalau kita lihat asal katanya, gimana? Katanya dari bahasa Latin ya, disciplina. Iya, betul. Disiplin artinya itu belajar atau pengajaran. Beda banget kan sama konotasi hukuman yang sering nempel sekarang? Jauh ya. Belajar bukan dihukum. Meskipun kalau di KBBI sekarang artinya jadi keteguhan menjalankan kewajiban. Nah, tapi akar katanya itu ngingetin kita kalau ini tuh proses bertumbuh, proses belajar, membentuk karakter. Bukan cuma paksaan dari luar, tapi lebih kayak, gimana ya, pembinaan dari dalam diri. Oke. Nah, kalau dari kacamata ilmu saraf modern gimana nih? Ada kan konsep habit loop itu? Pemicu, rutinitas, hadiah. Nah, ini dia nih serunya. Disiplin itu bisa kita lihat sebagai cara kita, secara sadar ya, meretas sistem hadiah di otak kita. Meretas? Gimana tuh maksudnya? Jadi, alih-alih kita nungguin hadiah gede yang mungkin masih jauh, kita ciptakan hadiah-hadiah mikro yang lebih sering. Kayak micro dopamine drip gitu. Oh, jadi dopaminnya dicicil gitu ya? Bisa dibilang gitu, biar momentumnya kejaga, biar rutinitasnya terasa lebih, mungkin dijalani terus. Ada studi menarik dari MIT tahun 2022. Oh ya, gimana tuh studinya? Mereka nemuin kalau partisipan yang dapat hadiah kecil, kayak poin game gitu tiap 5 menit pas ngerjain laporan, produktivitasnya naik sampai 37%. Dibanding yang cuma dijanjiin hadiah gede di akhir. Wow, 37%. Gede juga ya? Berarti cicilan kepuasan kecil itu efektif banget. Efektif banget. Jadi bukan soal nahan diri mati-matian, tapi lebih ke ngerancang sistem biar kita tetap termotivasi pakai umpan kecil yang konsisten. Menarik. Ini agak beda ya sama pandangan stoik yang biasanya kesannya lebih keras gitu, tahan banting. Justru ada benang merahnya loh. Coba deh kita lihat kutipan Seneca, filsuf stoik itu. Dia bilang, disiplin adalah memilih derita yang terukur hari ini untuk menghindari derita yang tak terukur esok. Derita terukur, maksudnya usaha sadar itu tadi ya, yang dirutin sebelum dapat reward mikro. Bisa jadi, usaha yang kita pilih secara sadar. Kaum stoik bahkan punya latihan khusus, namanya premeditatio malorum. Premeditatio malorum, yang membayangkan hal-hal buruknya mungkin terjadi itu kan. Agak pesimis kedengarannya. Tujuannya bukan buat jadi pesimis kok, tapi lebih kayak membangun vaksinasi mental. Vaksinasi mental, gimana tuh? Ya, dengan kita bayangin dulu potensi hambatannya, rasa malas, gangguan, gagal dikit, kita jadi lebih siap secara emosi pas beneran kejadian. Nggak gampang goyah gitu. Jadi ini antisipasi proaktif, biar lebih teguh sama komitmen awal. Oke. Jadi latihan kesiapan mental ya. Keren juga nih pandangan kuno bisa nyambung sama konsep modern. Dan ini ada hubungannya juga sama sudut pandang ekonomi ya, yang soal pertumbuhan kecil tapi konsisten itu. Tepat sekali. Konsep 1% lebih baik setiap hari yang dipopulerkan James Clear, kedengarannya sepele ya 1% doang. Iya, kayaknya nggak ngaruh gitu. Tapi secara matematis, kalau konsisten nih perbaikan 1% tiap hari, itu jadinya pertumbuhan eksponensial. Hampir 37 kali lipat dalam setahun. Serius? 37 kali lipat? Wah, gila juga ya. Iya. Ini bukti matematis kenapa janji kecil yang kita bahas di awal tadi itu krusial banget. Dan ini bukan teori aja kan? Ada contoh nyatanya di materi kita. Soal barista itu. Nah, itu dia. Barista yang komitmen nyisihin cuma Rp5.000 tiap hari. Dikit banget kan kedengarannya? Iya, 5.000 doang. Mungkin banyak yang nganggap remeh. Tapi karena dia konsisten selama 5 tahun, jumlah itu jadi modal yang cukup buat dia buka gerai kopi keduanya. Ini kekuatan compounding effect, efek bola salju. Biasanya diomongin di investasi, tapi ternyata berlaku juga buat pengembangan diri lewat disiplin. Wah, bener juga.
Kisah nyata emang bikin lebih ngena ya. Kayak cerita Bapak Agus saat malam di Surabaya itu. Betul, inspiratif banget itu. Di sela-sela patroli tiap 30 menit, beliau pakai waktu sekitar 15 menit di pos buat nulis. Pakai HP jadul lagi ya nulisnya. Iya, pakai HP jadul. Targetnya simpel aja, 200 kata tiap sesi singkat itu. Tapi hasilnya, kalau diakumulasikan jadi banyak banget tuh. Luar biasa, bisa 1.600 kata semalam. Dan jangka panjangnya, beliau nerbitin 27 buku fiksi remaja secara independen. Totalnya lebih dari 2,5 juta kata. 2,5 juta kata dari 15 menit per setengah jam. Gila. Kuncinya apa, kata beliau? Saya nggak nunggu mood, saya nulis walau ngantuk. Ini contoh nyata kekuatan janji kecil yang ditepati terus-menerus. Derita terukur Seneca tadi ngelawan ngantuk, nulis dikit-dikit, hasilnya gede banget. Bener-bener bukti hidup ya. Nah, terus gimana nih caranya kita mulai menerapkan ini? Ada tips praktisnya nggak di materi itu? Ada dong, ada 2 kebiasaan mikropraktis yang bisa Anda coba nih. Pertama, 2-minute rule, dari James Clear juga. 2-minute rule, aturan 2 menit. Gimana tuh? Idenya, bikin langkah pertama itu gampang banget. Turunin ambang batas buat mulai. Misal, targetnya baca buku tiap hari. Ubah janji kecilnya jadi cuma buka buku terus baca 1 kalimat. Udah, Oh, jadi nggak usah langsung target 1 halaman atau 1 bab gitu ya? nggak usah. Atau mau olahraga. Janjinya cukup pakai sepatu lari. Penekanannya dimulai. Seringnya, kalau udah mulai, momentumnya ke bawah sendiri. Ngelawan hambatan awal yang kecil itu kuncinya. Masuk akal, masuk akal. Terus yang kedua apa? Yang kedua, the Seinfeld Chain. Ini metode visual. Simple tapi katanya efektif banget. Seinfeld, kayak nama komedian itu ya? Iya, katanya sih dari dia metodenya jadi pakai kalender dinding gede sama spidol merah. Tiap hari berhasil melakukan kebiasaan yang mau dibangun, sekecil apapun, yang 2 menit tadi juga boleh. Tandain tanggalnya pakai X merah gede. Terus tujuannya apa ditandain gitu? Tujuan utamanya jadi simple banget. Jangan sampai rantai X itu putus. Don't break the chain. Jadi biar kelihatan progresnya ya. Dan kita jadi nggak mau ngerusak rentetan itu. Persis, ini manfaatin bias psikologis kita yang nggak suka ngerusak sesuatu yang udah berlanjut. Ngeliat deretan X makin panjang, itu ngasih rasa pencapaian, motivasi visual buat terus lanjut. Jadi kayak main game sama diri sendiri. Wah, keren juga ya pendekatannya. Jadi setelah kita lihat dari berbagai sisi nih, neuroscience, filsafat, ekonomi, kisah nyata, tips praktis apa dong simpulan besarnya? Materi kita nyimpulinnya bagus banget sih. Narasinya tuh gini, disiplin sejatinya bukan tentang menjadi keras atau menghukum diri sendiri. Bukan soal itu ya? Bukan. Melainkan sebuah tindakan kasih sayang yang paling mendasar untuk versi diri kita di masa depan. Kita ngerawat diri kita di masa depan lewat tindakan kecil hari ini. Dalam banget ya maknanya. Bukan keras tapi kasih sayang ke diri masa depan. Ini jadi bawa kita ke perenungan akhir nih buat Anda yang dengerin. Iya. Coba deh Anda pikirkan, berdasarkan semua obrolan kita dari materi ini. Janji super kecil apa yang mungkin cuma butuh 2 menit? Atau sekecil nyisiin uang kayak si barista tadi yang bisa Anda mulai tepati buat diri Anda sendiri. Mulai hari ini. Janji kecil mana yang kalau Anda rawat dengan konsisten, itu punya potensi bawa perubahan besar buat masa depan yang Anda inginkan. Sesuatu buat direnungkan ya. 何か価値があると本気で思ってるの